Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri saya sendiri dan selebihnya kepada jamaah Jumat sekalian, untuk senantiasa bertakwa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha segalanya ini, dalam arti takwa yang sebenar-benar takwa, menjauhi semua larangannya semaksimal semampu kita dan melaksanakan semua perintah-perintahnya semaksimal dan semampu kita, dan senantiasa kita hidupkan sunnah-sunnah kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam salawat kita terutama kita sanjungkan kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti manhajnya, menghidupkan sunnahnya. Jemaah Jumat rahimahullah, pada kesempatan yang amat singkat Jumat ini, kita selaku manusia yang mestinya mengikuti nurani kita, yaitu menginginkan suasana yang nyaman, menginginkan keluarga yang nyaman, menginginkan masyarakat yang nyaman, damai, sejahtera. Lebih tingginya menginginkan negeri ini negeri yang nyaman, rukun, damai, mencari penghidupan juga mudah. Oleh karena itu, jelas tidak akan bisa adil, makmur, sejahtera, nyaman, mencari penghidupan mudah kalau masih banyak orang-orang yang khianat. Apalagi yang khianat itu yang mempunyai porsi untuk menentukan merah putih negeri ini. Jadi semuanya manusia itu sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu tidak amanah, tapi malah khianat. Semuanya mempunyai tanggung jawab untuk berusaha semaksimal mungkin mengemban amanah, tidak malah khianat. Baik itu yang kepala rumah tangga, yang ibu rumah tangga, yang RT, yang RW, yang lurah, camat, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Nah, itu seharusnya dan wajib kita memilih yang amanah. Itu hanya salah satu kriteria pemimpin yang baik, ya, amanah. Amanah dalam arti luas, ya amanah menjalankan tugas fungsinya sesuai dengan hukum prosedur yang berlaku di Indonesia ini, menjalankan konstitusi dasar, di antaranya mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Juga di antaranya yaitu memelihara fakir miskin dan sebagainya, memelihara menghidupkan. Itu salah satu pokok-pokok dasar. Itu kalau amanah ya mesti tidak akan, warga negara ini tidak akan sulit dan insya Allah akan damai sejahtera. Barakatuh Tayyibatun wa Rabbu'l. Saudaraku jemaah sekalian, oleh karena itu takwa itu sumber dari yang pertama, karena derajat takwa itu adalah derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna romakum membantu atauum, orang yang paling mulia, orang yang baik di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin jemaah masyarakat yang berkah adalah masyarakat yang jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan yang yaitu khianat. Dosa-dosa dan kemaksiatan adalah masyarakat yang akan merusak
ibarat tubuh penuh dengan penyakit dan kotoran yang sangat menjijikan, maka ia tidak produktif dan bahkan tidak bisa diharapkan dari kebaikannya. Keberkahan suatu masyarakat itu mempunyai syarat khusus yang telah dipatok oleh Al-Quran, sehingga dengan mewujudkan akan terwujudlah masyarakat yang mendapatkan keberkahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya sendiri. Sekarang kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kita cermati, kita soroti untuk di negara Indonesia ini yang konon itu ya gemah ditaruhkan kolom jinalu, tongkat dan kayu ditanam, ya dituncapkan jadi ukuran subur nomor. Tapi sekarang seperti ini, mungkin merasakan betapa sulitnya sekarang mencari pekerjaan, mencari uang, juga harga-harga pada memburu tinggi naik. Ini mungkin sulit untuk dipukuli. Saya sendiri sudah banyak nanya-nanya dan saya sendiri merasakan. Oleh karena ini perlu dipertanyakan, kita kembali, jangan sampai kita khianat. Semuanya jangan sampai kita khianat, harus yaitu amanah. Apalagi yang memegang posisi, punya tanda tangannya laku, omongannya seperti itu geni ya. Kalau maaf, omongannya presiden kan menjadi hukum ya. Presiden ngomong A, B itu sudah menjadi hukum yang tidak tertulis, namanya convention. Nah, oleh karena itu Pak, ya, ini kan mau mendekati pemilu. Karena itu kalau kita ingin baik, ya pilih pemimpin yang terbaik di antara yang ada, begitu. Ya, yang amanah, tabligh, patonah, cerdik dan lain sebagainya. Itu panjenengan semuanya sudah paham untuk memilah mana yang akan bisa membawa mensejahterakan bangsa ini. Paling tidak itu ada perubahan ke arah yang lebih baik, seperti itu. Kalau ini berubah baik, ya kita semuanya harus baik. Jangan sampai kita khianat ya. Saudara semua jemaat-jemaat teman-teman, khianat berasal dari bahasa Arab khona, artinya tulas, curang atau tidak jujur. Jadi khianat adalah kebalikan dari amanah, jujur, lurus, dapat dipercaya. Ya, dalam hadis orang munafik, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadasta hajar, idza hajar akhola, wa idza turina khona. Kalau kamu mengaku berpesan agar diingatkan jika dirinya terpapar penyakit khianat. Sebab khianat bisa berjangkit kepada siapa saja. Kalau di sekolah bisa kepada siswa-siswi, di rumah tangga bisa orang tua, bapak, ibu, rakyat pun bisa, apalagi pejabat dari menteri, gubernur, wali kota, bupati, apalagi presiden. Karena itu, jika seorang ini tidak bersifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dan wajib meninggalkan sifat khianat. Dengan kata lain, orang yang bertakwa mesti tidak berkhianat. Ya. Jika berkhianat, berarti orang itu belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang semestinya takwa. Ya. Saudara itu jemaat-jemaat berkhianat, agama Islam amat sangat membenci dan menganut perilaku khianat karena mempunyai potensi daya rusak yang cukup kuat sejak urusan perorangan, berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Artinya kalau khianat sudah berjangkit pada seseorang dan atau suatu komunitas, maka kehancurannya tinggal menunggu wait and see. Partai
Al-Sa'ah, rumah tangga akan bubar, suatu organisasi, paguyuban, perkumpulan apapun akan disrup dan negara akan kacau balau kalau sudah banyak orang yang berkhianat, apalagi penguasa. Karena bisa menjadi permusuhan, suatu rencana yang sudah tersusun apik, rapi jadi berantakan gara-gara pula pengkhianat. Karena itu Islam sangat-sangat benci dan melarang orang yang berbuat khianat. Sesungguhnya Allah tidak suka, benci kepada orang yang berkhianat. Quran surat Al-Anfal ayatnya 58. Innallaha la tuhibbul khawdin. Dalam ayat 27 surat yang sama berbunyi yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul dan mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kalian mengetahui. Mengkhianati Allah dan Rasul artinya sebagai seorang Muslim tentunya terikat oleh sejumlah aturan yang harus ditaati. Mau tidak mau, kalau mengatakan dirinya takwa harus mentaati. Kalau tak peduli dengan aturan tersebut berarti telah berkhianat. Sekali lagi, telah berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Sedangkan khianat terhadap amanat yang diberikan kepada kita artinya berbagai tugas fungsi kita dalam keseharian harus kita kerjakan. Misalnya di sekolah, seorang siswa-siswi yang bolos itu namanya telah berkhianat, sebab mestinya harus masuk dengan tertib. Begitu juga yang lain pejabat, ASN dan sebagainya. Karyawan yang legal itu dalam melaksanakan tugasnya adalah khianat juga. Khianat terhadap institusi kerjaan. Orang tua yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai orang tua ini juga termasuk khianat dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi korupsi, koruptor, menggunakan wewenang dan sebagainya adalah pengkhianat yang berdampak luas terhadap kehidupan bangsa ini, akan merusak dan menyisih sana dan rakyatnya. Jamaah ada beberapa kisah yang kita ambil dari mana akibat buruk dari perilaku khianat. Kenapa sampai berabad-abad Indonesia dulu dijajah Belanda? Jawabnya bukan karena hebatnya Belanda, tapi karena di antara bangsa kita banyak yang menjadi pengkhianat. 2 kali Sultan Agung hanya semua akan menyerang Belanda, tapi 2 kali pula gagal. Karena ada cecunguk bangsa kita yang membocorkan rencana kepada Yusuf. Jauh lebih itu, Pangeran Sabdolo atau Adipati Yunus, putra mahkota kerajaan Demak, Bintoro melancarkan serangan ke Portugis Malaka. Juga gagal, bahkan gugur dalam peperangan ini. Tak luput dari ulah si pengkhianat. Yang kisah lain lagi ada Islam dalam perang Uhud, hampir saja kaum muslimin luluh lantak. Rasul luka-luka disebabkan sebagian tentara yang ditugaskan oleh Rasulullah meninggalkan posnya, alias khianat terhadap amanah yang menjadi beban tugasnya. Selanjutnya Panglima Sudirman nyaris terbunuh karena ada manusia pengkhianat yang membocorkan tempat persembunyian beliau. Harapan si pengkhianat yaitu mendapatkan hadiah besar dari Belanda. Tetapi bukan hadiah yang didapat, justru peluru yang menembus dadanya karena Belanda meresaki. Bahwasanya Pak Jerman itu menjadi target pembunuhan oleh Belanda. Karena itu kemana pergi selalu dikuntit dengan menyebarkan kaki tangan atau anda-andanya. Anehnya, alhamdulillah, Pak Jerman selalu lepas dari perangkap Belanda. Hal ini membuat para pengawalnya penasaran. Lalu muncul pertanyaan dari pengawalnya, apakah Haji Pak D itu nama samaran dari
Jenderal Besar Sudirman, sehingga selalu lolos dari kejaran Belanda. Maka Pak Dirman menjawab bahwa beliau mempunyai aji-aji 3 buah. Mendengar jawaban itu, tentu saja para pengawal semakin penasaran. Apa saja ketika aji-aji pimpinannya itu kok ampun luar biasa dan sakti sekali. Dan mereka terobsesi aji-aji itu berupa barang-barang, benda keramat, seperti misalnya keris, batu akik, dan sebagainya. Namun ternyata jawaban Pak Dirman jauh dari yang mereka bayangkan. Pak Dirman selanjutnya menjelaskan bahwa ketiga aji-ajinya sebagai berikut. Aji-aji pertama yaitu sholat tepat waktu. Maka kalian banyak jangan suka menunda sholat, atau mungkin mengakhirkan mepet mau masuk waktu sholat berikutnya. Karena ada juga as-sholatu ala waktiha, sholatlah tepat waktu pada tepatnya. Aji-aji itu yang kedua adalah mendalamkan wudu, ngajak wudu, selalu menjaga dirinya selalu suci. Kalau batal ya ambilkan itu wudu lagi. Ya. Menjaga suci, hadas ini merupakan kebiasaan di dunia kita berbesar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, aji-aji ketiga yaitu jangan menjadi pengkhianat. Jadi Pak Dirman itu tidak pernah berkhianat sekecil apapun dengan istri dan anaknya, apalagi dengan orang lain. Ya. Teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat kita semuanya untuk selalu diantaranya itu menjadi orang yang baik. Kriterianya adalah amanah, tidak kebalikannya kita khianat. Dari porsi kita apapun, di segala hal ini apapun, kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyengaja menjadi pengkhianat. Mudah-mudahan kedepannya kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pemimpin yang amanah, bukan pemimpin yang itu khianat. Jangan lupa ya, amin. Walaupun ini wajib. Kemudian bersyukur wa